Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Pasya Junior Saputra dengan NPM 22510311035. Ini saya dari kelas Laboratorium Komputer Pajak A, di mana di sini saya akan melakukan presentasi untuk pengisian SPT tahunan untuk memenuhi ujian tugas ujian akhir semester. Oke. Baik, di sini sebelumnya saya sudah mengerjakan soal yang dimana nanti pengisian SPT itu semua dari soal yang sudah dikerjakan. Baik, langsung saja ke SPT. Jadi ini SPT yang akan kita kerjakan. Baik, sebelumnya saya beritahu dulu untuk kolom yang berwarna merah ini berarti kita wajib isi. Ini tidak boleh terlewat. Jika tidak diisi, ya kita tidak bisa lanjut ke lampiran berikutnya. Nah, untuk pada lampiran induk sendiri, nomor telepon ini, untuk ini semua sudah terisi ya. Kita ini saja. Oke, sini tidak ada yang perlu diisi. Kita langsung ke induk lanjutan. Nah, untuk induk lanjutan sendiri ini juga tidak di sini yang perlu kita pastikan yaitu pada halaman ini tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country. Lalu di sini tempat kita langsung isi aja Bandar Lampung. Untuk tanggal TCD 11. Oke. Untuk halaman ini sudah, kita langsung masuk ke lampiran 1. Nah, pada lampiran 1 ini sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan di Excel. Di sini kita isi pada pembagian pertama yaitu penghasilan neto komersial dalam negeri. Yang pertama kita isi ada di peredaran usaha. Di mana peredaran usaha ini sendiri dengan nominal 41 miliar 350 juta. Oke. Lalu pada penghasilan dari luar usaha itu 415 juta. Di sini saya sendiri sudah memiliki catatan, jadi langsung saja pada penyesuaian fiskal positif. Pada penyesuaian fiskal positif itu sesuai dengan yang apa yang sudah kita kerjakan. Itu biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham sekutu atau anggota. Itu 95 juta. Oke. Lalu pada bagian pajak penghasilannya itu 160 juta bagian pajak penghasilan. Untuk untuk warna yang kuning, kolom yang kuning ini dia otomatis terisi gitu. Jadi kita langsung lanjut ke lampiran 2.
Nah, pada lampiran 2 ini lumayan banyak yang bakalan kita isi. Yang pertama itu pada harga pokok penjualan. Pada harga pokok penjualan ini, sabar. Pada harga pokok penjualan yang pertama kali kita isi ini pembelian bahan atau barang dagang yaitu 34 miliar. Oke, ini kameranya. Lalu yang kedua yaitu pada gaji upah bonus. Ini gaji upah bonus itu ada di 550 juta. Oke. Lalu selanjutnya di biaya sewa itu ada di 1 miliar. Lalu pada persediaan awal ada 2,5 M. Lalu pada persediaan akhirnya ada 400 juta. Dan akhir di 400 juta. Lalu 3 HPP kita udah selesai. Kita lanjut mengisi di bagian biaya usaha lainnya. Sini pada gaji upah bonus ini upah bonus itu ada 1,25 M. 1.250 juta. Lalu pada biaya transportasi itu ada 260 juta. Aduh, kelebihan. Lalu pada biaya penyusutan dan amortisasi itu ada di 331 juta ya. Ya, penyusutan dan amortisasi. Itu tadi 331 juta 200. Oke. Lalu lanjut ke biaya sewa. Biaya sewa ada di nilai biaya sewanya ada 160 juta. Lalu di biaya royalti ada di 50 juta. 50 juta. Biaya pemasaran atau promosinya 76 juta. Lalu biaya lainnya ada 1.109 juta. Nah, lalu kita ke bagian biaya di luar usaha. Di sini di persediaan awal ini sesuai dengan apa yang kita catat
di persediaan awal. Berapa? Oh, 39 juta. 39 juta. Oh, kelebihan. Nah, ini udah lampiran 2 sudah terisi, kita langsung ke lampiran 3. Nah, pada lampiran 3 ini kita harus mengimpor data. Oke, kita tambah dulu di sini. Di sini kita mengisi nama pemotong itu sesuai dengan yang ada di soal. Ini. Oke, yang pertama nama pemotongnya itu ada PT Crispy. Nama pemotong atau pemotong itu PT Crispy dengan NPWP 148524339331000. Lalu jenis penghasilannya hmm, PPH 22. Hmm, Lalu pada objek output rupiah itu di 30 juta. Oke, pada PPH outputnya juga kita isi 30 juta. Kelebihan nol. Lalu untuk nomor bukti, selain dari sini. Oke, terus tanggal buktinya ada di Juni ya, di Juni 2024. Alamat pemotong ini kita oke. Terus kita sampai selesai. Lalu yang kedua itu ada PT ABC dengan NPWP 13
923 19 2 0332 0332 000. Oke, di sini ada di pas 23 dividen dengan nilai 34.500, 34.500. Bukti pembayaran ini untuk tanggalnya, hmm, tanggal di 20 bulan 9 23. Di 20. Oke. Lalu satu lagi itu Bendahara Pertamina. Bendahara Ben- Kementerian Pertamina. Oke. NPWP-nya 000015 1027 027 33. Ini dia PPh 22 Badan Usaha Individu. Hmm, Ini kita tulis 3 juta untuk transaksinya pada tanggal 23 bulan 10. Oke, sudah. Lalu kita lanjut ke lampiran 4. Nah, untuk lampiran 4 ini tidak ada yang berubah. Kita langsung ke lampiran 5. Pada lampiran 5 di sini kita isi sesuai dengan soal.
Alamatnya bukan di kita copy aja langsung. NPWP 01229 9656. Lalu sini 6 juta. Persentasenya ada di 45%. Kita tambah lagi, kita isi tiga-tiganya. Mandal. Oke, di situ tadi nominalnya 45 juta. Tas 30. Ini kita nolin dulu yang ketiga daftar sebagai manajer ya ini. Maaf sebelum Bapak kalau videonya agak lama. Dulu lah. Oke, tadi di 375 juta di 25%. Oke. Nah, setelah ini sudah kita isi di bagian B ini sama aja. Ini alamatnya NPM, NPWP, jabatannya apa tadi dia? Sebagai direktur. Tambah lagi. Terus di sini tadi ada Mandala. Oke, PWP-nya jabatannya sebagai komisaris. Ini satu lagi ada si Fran. PWP jabatannya manajer. Nah, lembaran 5 sudah, kita ke lampiran 6.
Nah, pada lampiran 6 ini kita tambah di sini dengan yang tadi itu sama Gugun, lalu alamatnya tadi PWP 012 Oke, rupiahnya 7,5 juta, persentasenya ada di 45. Oke, kita lagi kendala tadi yang kedua, alamatnya ini PWP-nya 072 persentase di 30%. Itu lagi tadi ada Frans, alamatnya PWP-nya 2, 234. Tadi ada di 375 juta di 25%. Oke, sudah. Kita lanjut ke lampiran 1A. Pada lampiran 1A ini kita isi jenis hartanya kelompok bangunan. Lagi-lagi apa yang kita isi dari SPT ini ada pada ini ya, apa soal. Dan nama hartanya ini bangunan. Dan ini bulan perolehannya di 1 tahun perolehannya di 2022, harga perolehannya 300 juta ya. Nilai sisa buku fiskal sesuai dengan apa yang tadi udah dianuin ada di 285. Lalu metode penyusutannya kita pakai garis lurus. Terus musim sultan fiskal tahun ini udah kita hitung itu ada 15 juta. Catatan ini kita
stripin aja. Kita tambah lagi kelompok bangunan pada jenis harta. Lalu kelompok hartanya permanen. Lalu nama hartanya bangunan bangunan pabrik dan kantor. Lalu bulan perolehannya ada dua nih. Tuh, perolehan satu. Lalu di tahun perolehannya ada di 2022. Aduh, 2022 ini ada di 1,8 M. Ada di sini 171 dengan metode garis lurus. Nah, penyusutan fiskalnya tadi itu 90 juta. Dan kita stripin aja. Terus jumlah penyusutan komersialnya itu ada di 165.600. Untuk data ini kita ubah menjadi 12. Oke. Pada halaman 1A sudah. Nah, ini halaman khusus 1A. Terus kita kembali ke lampiran. Ini sudah ya, kita tidak isi lagi. Habis ini kita ke lampiran 3 lagi. Nah, untuk lampiran 3 ini untuk objek outputnya kita nolkan. Nah, sudah. Nah, baik. Mungkin cukup yang bisa saya jelaskan dalam pengisian SPT ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.